Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Happy long weekend. Sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman yang sedang berlibur, semoga sampai tujuan dan balik lagi ke tempat asal dengan selamat. Amin, amin, amin. Ya, untuk pertama kalinya di channel ini saya akan coba untuk menganalisa market stock ya, saham yang ada di IHSG. Salah satunya yaitu Suli ya. Saham Suli. Sekarang posisinya saham Suli ada di harga 141. Menarik, di posisi terakhir Suli terdeteksi adanya divergen ya. Yang mana itu divergen menjadi salah satu indikator bahwa akan ada dua hal yang terjadi. Satu yang disebut dengan retracement, pullback, atau hanya mantul saja, ataupun menjadi reversal, pembalikan arah dari turun ke naik ataupun naik ke turun ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Ini sebelumnya sudah saya counting duluan. Maaf saya nggak counting live karena memang butuh pemikiran lah ya. Jadi takutnya terlalu lama, videonya terlalu panjang. Jadi saya sajikan yang sudah saya counting sebelumnya. Nah, kita fokus di posisi harga terakhir sekarang. Saya analisa bahwa Suli sekarang ada di koreksi web 2 dengan pola ABC zigzag, biasa kita kenal koreksinya. Yang mana di sini ada beberapa titik yang harus teman-teman perhatikan kalau mau masuk di saham ini. Dan saya pun juga sudah sedikit buatkan trading plan-nya, yang mana apabila masuk di harga sekarang di 141, itu stop loss-nya ada di area 129 atau berarti 128 ya. Ini saya tarik persentase kerugiannya, potensi kerugian 9%. Nah, kalau teman-teman misalkan 9%, waduh kegedean dong Om. Ya tinggal disesuaikan dengan money manajemennya ya. Jadi saya lebih ke fokuskan ke money manajemennya. Mau masuk di harga sekarang berarti ada potensi di 9%. Nah, tinggal diatur nanti lotnya. Kemudian kalau misalnya mau nunggu dulu di area, ini saya udah buatkan area ada 3 titik di 138, 134, 129. Cuman persoalannya area 138, 134 dan 129 ini kan sudah pernah disentuh sebelumnya ya. Jadi ada 3 kali sentuhan ya di area 138 ini. Yang mana yang pertama ini 4 malah ya. Yang pertama di hari Selasa kemarin itu ada penurunan hingga 137 launya. Kemudian juga ada penurunan yang kedua di 138 di hari Rabunya. Kemudian di hari Kamisnya ada di area 135 juga, dan kemudian yang terakhir itu menyentuh di 134. Jadi itu silahkan. Kalau saya sih di sini tidak mengajak juga, hanya analisa pribadi saya saja. Ini udah boleh masuk sebetulnya, dan saya akan masuk lagi di Suli gitu kan. Kemudian ya potensi kenaikannya ada paling terdekat ada di 226 ya, sampai ke 316. Kalau saya tarik potensi keuntungannya itu ada di 60%. Artinya secara risk to reward dengan potensi loss 9% dan potensi untung 60% itu luar biasa risk to rewardnya ya. Coba kita hitung juga untuk posisi risk to rewardnya ya. Kalau masuk di 141 kita tarik sampai dengan 226, kemudian stop lossnya di 128 berarti ya, di pos 128. Artinya di sini risk reward-nya luar biasa, 1 berbanding 6,46 ya. Nah, tapi nanti kalau masalah take profit-nya itu seenaknya teman-teman. Kalau saya pribadi sih biasanya ya, ketika harga sudah menyentuh 1:1 dari potensi kerugian, saya biasanya take profit dulu 50% gitu kan dari modal yang sudah kita investasikan ya. Artinya ketika nanti harga naik di 9%, saya pasti akan tarik dulu 50%-nya gitu kan, sambil dikawal di harga average saya beli gitu kan. Untuk apa sebetulnya tujuannya? Untuk mengamankan keuntungan
gitu kan. Wah, berarti kamu nggak ini dong Om, nggak patuh terhadap trading plan. Sebetulnya trading plan yang dimaksud di sini kan itu sebagai hanya analisa saja. Artinya secara eksekusi nantinya itu bisa saja teman-teman berbeda antara saya, teman-teman gitu ya. Ada juga yang memang tipe yang agresif, bisa saja didiamkan saja terus sampai dengan di 226 gitu kan, ataupun sampai dengan 316. Itu juga tidak jadi masalah. Artinya balik lagi ke profil teman-teman masing-masing seperti apa gitu kan. Nah, balik lagi, kita ada beberapa titik poin sebetulnya yang sangat-sangat krusial ketika harga akan menyentuh sesuai dengan analisa di 226 sampai dengan 316 ini ya. Saya sudah buatkan, yang pertama ada 3 validasi penting sebetulnya. Selain tentunya ini new wave 0 ini jangan sampai terbreak gitu kan ya. Karena walaupun masih valid sebetulnya, validnya itu sampai mana sih Mas? Cuman jauh gitu kan ya. Di titik 50 digocap gitu kan ya. Itu terlalu sangat-sangat tidak masuk akal. Artinya untuknya terlalu high risk lah kalau menunggu sampai sana untuk validasi ke area 226. Jadi saya batasin di harga 128 saja, yaitu minus 9% gitu kan. Nah, saya meyakini dikarenakan ada divergen ini, artinya saya asumsikan bahwa koreksi di web 2 terakhir ini sudah selesai gitu kan. Dengan asumsi tentunya nanti tidak break dari si new wave 0 ini. Artinya selalu saya buat analisa itu ada 2 kemungkinan gitu kan ya. Yang pertama, harga kemungkinan akan naik ke sini. Seperti layaknya market, kalau nggak naik ya turun gitu kan ya. Nah, kemudian dia juga akan break ke sini gitu kan. Nah, permasalahan yang terpenting gitu kan, kita tahu kalau turun kemana dan naik itu kemana gitu ya. Artinya analisa saya pun tidak akan selalu 100% betul gitu. Nah, minimal kalau kita sudah buat guidance-nya, sudah buat batas-batas barrier-nya gitu kan, dimana kita tradingnya akan lebih tenang dan lebih santai gitu, lebih enak. Oke, balik lagi, jadi ada 2 kemungkinan ya. Nah, cuman keyakinan saya sesuai analisa dan keilmuannya adalah bisa sampai ke sana 226. Tentunya ini untuk membatasi kerugian saja sebetulnya. Nah, balik lagi, saya tadi akan menganalisa dalam artian ada beberapa poin penting. Ada antaranya ada 4. Satu new wave 0 ini jangan sampai terbreak. Nah, kemudian apabila new wave 0 ini tidak di break, nah, validasi yang pertama akan menuju 226 itu harga harus menyentuh ataupun harus tembus di harga 154. Validasi pertama. Kemudian validasi kedua, harga harus menyentuh di 220, break dulu, yaitu validasi kedua. Dan yang terakhir adalah validasi ketiga di harga 228. Nah, 228 ini sama 220, kalau 220 nginduk ke peak wave 1 new-nya. Kalau yang 228 sebetulnya ini nginduk ke new atau peak sebelumnya, yaitu di wave A gitu kan. Seperti itu. Jadi analisa saham Suli ini layak untuk di trading kan gitu kan, bagi saya pribadi gitu kan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, dan seperti biasa saya pun akan mengupdate hasil dari analisa saya ini seperti apa nantinya. Apakah harga akan naik ke 226 dengan tadi sudah saya jelaskan, dan juga apakah harga malah break dari wave 0-nya. Menarik untuk dinantikan saham Suli. Siap-siap setelah long weekend, siapkan modalnya, jangan sampai dihabiskan semua untuk liburan. Tetap selalu ingat investasi itu juga penting, dan potensinya untuk saham Suli ini luar biasa. Saya analisa ini di time frame 4 jam ya, artinya bisa santai lah gitu kan, seperti itu ya. Demikian analisa saya terhadap saham Suli. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Bye bye.